والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا صلاة مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم ورغبة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حرم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah. Di subuh ini kita sama-sama telah diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan fardu salat berjamaah tepat di awal waktu. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islam, dari alam kebodohan sampai alam kepandaian. Yang kami muliakan dan kami hormati, jamaah tetap Masjid Baitur Rahmah Kampung Keramat, juga jamaah sampai subuh Jumat Berkah yang telah berhadir di masjid yang mulia ini.
yang kami muliakan dan kami hormati, Bapak Besi, Tuhan Pakar, Kepala Dusun Pemuda Gampung Keramat, yang kami muliakan dan hormati kepada BKM dan pengurusnya, Imam Sih dan Imam Rawati, juga remaja Masjid Baitur Rahmah Gampung Keramat, yang kami muliakan dan hormati imam kita hari ini, Ustaz Firda Fauzan, yang mengimami salat kita barusan. Beliau imam safari subuh Jumat Berkah. Beliau di masa sekolah sanawiyah pernah mendapat juara di TV tingkat provinsi Aceh. Juga alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Haji Umar Ismail MHD. Sebentar lagi akan memberikan tausiah. Sebelum guru kita menyampaikan tausiah, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumumannya yang pertama adalah untuk safari subuh besok tanggal 20 September 2025 ada 2 tempat. Diawali dengan safari subuh Suhin di DKMA Kota Banda Aceh dan Kementerian Agama Kota Banda Aceh, tempat Masjid Ar-Rahman Gampung Mertuati. Penceramahnya Tubuh Safani MA. Dan yang kedua, di hari yang sama, safari subuh Sabtu atau S3, tempat di Menasah Lombata, Kecamatan di Menasah Lombata, Gampung Lombata. Penceramahnya Ustaz Dr. Andis Haji Amir Hamzah MSI. Dan hari yang berikutnya, yaitu hari Ahad, tanggal 21 September 2025, yang pertama BBC, tempat Masjid Bagus Salam, Kecamatan Pemukiman Lampujung, Kampung Baruna, Kecamatan Pemukiman Lampujung, Kecamatan Baruna Jaya, Aceh Besar. Penceramahnya adalah Ustaz Dr. Rekat Ilham Maulana SSI. Dan di hari yang sama juga Arafah, subuh Arafah mengambil tempat di Masjid Baitul Musyahadah atau Kupiah Mengetuk, Jalan Ketumah, Gampung Wicir Kaya Jatuh. Penceramahnya Ustaz Dr. Badrul Amin Mahron dari Malaysia. Terakhir, safari subuh Jumat yang akan datang, yaitu tanggal 26 September 2025, tempat di Masjid Syuhada Gampung Lampuku. Penceramahnya adalah Ustaz Dr. Randir Haji Amir Hamzah MSI. Kami perlu beritahukan juga kepada jamaah di sini di Banda Aceh ada beberapa komunitas safari subuh dan subuh berkembang. Ada BBC-nya membangunkan rumah kaum untuk apa? Ada Arafah, ada zikir sebelum ceramah dan sesudah ceramah, itu BBC-nya.
Jumat berkah ada sujud tilawah, suling DKA, membantu anak yatim, GPS Gerakan Pemuda Subuh sesudah ceramah ngopi membahaskan tentang kemaslahatan umat tentang agama. Ini ada S3 luar biasa, tumbuh baru tapi trennya luar biasa. S3 ini tumbuh di kalangan YouTuber. Tidak banyak mereka, tapi bisa mengeksplor ke dunia maya. Juga pergi ke masjid-masjid membawa penceramah dan imam. Mereka bisa mengajak umat untuk salat berjamaah dan punya bidik-bidiknya dan keunggulannya kreatif dan inovatif. Sampai menciptakan kalender Islam Hijriah yang lain belum pernah ada, tapi mereka sudah ada. Dan rootnya, artinya pertumbuhannya ada banyak dari lain yang ada di Kalimantan. Baru-baru ini bulan Oktober, bulan Agustus 2025, Kementerian Agama Kota Banda Aceh melaunching salat subuh berjamaah di Masjid Omar Lamprik, namanya Harisma. Cuma Harisma apa namanya? Subuh bersama Kementerian Agama. Artinya di sini kita lihat pihak pemerintah institusi sudah mengembangkan jamaah berjamaah. Di sini saya lihat lagi ada yang tumbuh seperti tadi S3 baru tumbuh, tapi trennya luar biasa. Pengembangan seperti suling DKM dulu namanya suling DKM Kota Banda Aceh dan Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Artinya mereka di-backup oleh Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Juga lagi Mas Huda dulu tingkat Aceh Barat sekarang sudah ekspansi di Provinsi Sumatera menjadi Mas Huda Aceh. Demikian yang kami hormati dan kami muliakan pengurus Safari Subuh Jumat kita. Di sini hadir Ustaz Hamid Hamzah, Ustaz Yani Haji Samsul Kahar berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Demikian dari kami kepada silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم.
Yang terhormat Bapak Gesi, Bapak Sekdes, Ruhaput, seluruh tokoh masyarakat Kampung Keramat, yang mulia Ketua BKM Masjid Baitur Rahmah, serta unsur pengurus, yang mulia Imam Kampung, Imam Masjid, yang kami hormati pembina Jumat Berkah Ustaz Amir Hamzah beserta seluruh pengurus dan seluruh jamaah Jumat Berkah yang kami hormati Jumat Sabtu S3 beserta seluruh rombongan, dan tidak saya sebutkan satu persatu seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang sudah kita terima sebagai umat terakhir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan, yang didatangkan untuk seluruh manusia. Maka umat terbaik tentu dipimpin oleh pemimpin terbaik. Kita ini umat terbaik, maka umat terbaik dipimpin oleh manusia terbaik. Kalau hari ini kita merasakan pemimpin kita tidak baik, berarti kita harus mengevaluasi diri. Kita sekarang bukan manusia baik. Karena Al-Quran sudah begitu mengatakan. Jadi antara yang dipimpin dengan yang memimpin ada kolerasinya. Jadi kalau ingin pemimpin terbaik, kita harus memperbaiki diri kita. Karena Allah pasti mengutus pemimpin kepada yang terbaik. Maka nikmat yang kita rasakan sebagai umat terakhir, umat terbaik, Allah datangkan manusia terbaik. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Yahudi Amerika, lahir tahun 1932. Yahudi Amerika, astrofisikawan dan sejarawan, ahli fisika, ahli sejarah. Mengarang buku yang sangat fenomenal, penuh dengan kontroversial. Dan buku itu sampai di tangan kita hari ini. The 100, the ranking of the most influential person in history. Nah, mantap saya ngeri gitu. Mantap kan? Baik serius apa? Tegang tahu lah. The 100, the ranking of the most influential person in history. 100 tokoh pengaruh dalam sejarah menempatkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nomor 1. Kalau yang menulis buku dan pengakuan adalah Yahudi Amerika, itu tidak menjadi aneh buat kita. Karena dulu dalam sejarah gelar Al-Amin pun yang berikan bukan orang Islam juga. Yang berikan Rasulullah gelar Al-Amin itu kafir Quraisy.
Pertanyaannya, kenapa orang Islam tidak berani menempatkan Rasulullah sebagai tokoh nomor satu? Secara akidah kita merasa ada kekhawatiran, ada rasa takut. Karena tidak cukup angka kita berikan untuk Nabi. Tidak ada angka yang pantas. Artinya angkanya tak terhingga. Angkanya nggak berani kita ucapkan. Dan sangat-sangat tidak layak menurut kacamata Islam kita angkakan beliau. Karena sempurna, sempurna dan sempurna. Maka ada kitab namanya Muhammadun Insan Kamil. Muhammad itu insan sempurna, tapi tidak diangkakan. Karena ada rasa takut dari segi tauhid. Lalu kenapa Yahudi Amerika? Karena nggak ada tauhid. Mengapa bukan orang Islam yang memberikan Al-Amin? Masih ada istilah, kalau seandainya ada istilah yang lebih baik daripada itu masih pantas. Karena kesempurnaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Michael Hart, pengarang buku itu namanya Michael Hart? 3 alasan menempatkan Rasulullah sebagai tokoh pertama melakukan perubahan peradaban. Alasan pertama karena kesuksesan ganda. 2 kesuksesan. Sukses ukhrawi, sukses duniawi. Menyampaikan risalah, merubah manusia dengan spiritual. Itu secara ukhrawi sukses. Dan sukses merubah duniawi. Beliau sebagai pemimpin politik, beliau sebagai pemimpin perang, dan beliau sebagai perubahan pembangunan sosial. Jadi secara ukhrawi beliau sukses membawa risalah melakukan perubahan akhlak manusia, dan sukses pula secara duniawi. Mampu mengatur strategi pembangunan politik, militer, dan sosial. Kesuksesan yang kedua, beliau melakukan perubahan bukan jangka pendek, tetapi jangka panjang sampai dengan detik ini. Konsep-konsep Rasulullah melalui malaikat Jibril atas perintah Allah berjalan sampai dengan detik hari ini. Jadi kesuksesan jangka panjang. Kesuksesan yang ketiga adalah mampu memadukan antara spiritual, agama, dan persoalan duniawi. Beliau padu itu, tidak bertentangan. Kanyo hana cari akhirat, pasti dunia ikut, cari dunia, agama tak ikut. Tapi harus cari kedua-duanya. Makanya ada hadis, man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil 'ilm wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil 'ilm. Jadi dunia, akhirat, agama, spiritual, dan duniawi itu beliau sukses memadukan. Ini kajian Michael Hart. Tetapi di balik itu semua ada dampak. Nah dampaknya, jadi tipis dan bubur-bubur pasti ada risiko. Dampak juga 3. Dampak yang pertama adalah terjadi kontroversial di awal-awal. Kenapa terjadi kontroversial? Karena yang memvonis itu bukan orang Muslim. Ada keraguan, ada ketidakpercayaan segelintir terhadap keputusan daripada Michael Hart menjadikan Muhammad sebagai tokoh nomor 1 dalam perubahan sejarah. Leutah ini peti nyoke, terutama dari kalangan kita Muslim, karena yang memvonis itu orang Yahudi.
Jadi secara naluri Yahudi mengakui itu, Pak. Kehebatan Islam, Nabi Muhammad, keyakinan Muslim. Yahudi secara naluri berkata, tapi keserakahan, kerakusan, dan nafsu syahwat mereka yang menghalangi mereka untuk meyakini terhadap kebenaran Islam. Sabar-sabar untuk mereka. Jadi terjadi kontroversial, itu dampak. Yang kedua itu baru kemudian terjadi dukungan besar-besaran. Setelah mereka membaca buku itu dan buku itu ditulis berdasarkan riset. Riset. Bukan sekedar memvonis tanpa data. Yang ketiga, dampaknya adalah terjadi pembuktian kebenaran dalam jangka waktu yang lama. Kalau itu dusta, kalau itu bohong bahwa Muhammad tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh dalam sejarah, maka tentu tidak akan mungkin bertahan lama sampai 14 abad lebih. Nyo kara kita meng abad 15 seribu per 7 Hijriah. Kalau memang itu fakta yang dusta, nggak akan mungkin bertahan lama sampai 14 abad lebih. Kalau itu dusta, namanya dusta nggak tahan lama. Berapa lama dia bertahan dalam kedustaan? Wali kota 5 tahun, gubernur 3 tahun, presiden 10 tahun. Nggak lama bertahan. Tolong diedit. Paling bertahan berapa? 20 tahun apakah anjir? Atas nama dusta paling bertahan 20 tahun. Nggak akan mungkin berabad-abad dalam kedustaan. Tetapi karena ini fakta kebenaran, sampai dengan detik ini sudah bertahan 14 abad 47 tahun. 14 abad berarti 1000 per tahun. Tambah 47 tahun. Hampir 15 abad bertahan dalam kebenaran. Jamaah sholat subuh dimuliakan Allah. Sehebat-hebat Michael Hart, sehebat-hebat ilmuwan, sehebat-hebat para ahli riset, peneliti, itu belum seberapa dibandingkan dengan kesempurnaan Nabi Muhammad itu sendiri. Belum ada setetes air laut dia mampu mengungkap keagungan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang jadi pertanyaan, siapa yang lebih tahu tentang Nabi Muhammad? Siapa yang lebih tahu tentang Nabi Muhammad? La ya'rifu qadran Nabi. Tidak ada yang lebih mengenal tentang kekuasaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, keluhuran Nabi Muhammad, illa khaliqun Nabi. Kecuali yang mengetahui siapa itu Nabi Muhammad adalah yang menciptakan Muhammad itu sendiri. Yang lebih tahu tentang siapa itu Muhammad, yang menciptakan Nabi Muhammad itu sendiri. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ilmuwan telah berdiskusi, melakukan riset bagaimana Muhammad itu tidak ada setetes air laut. Atau katakanlah hanya setetes air. Tetapi yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'rifu qadran Nabi illa khaliqun Nabi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Menjadi kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Pesan Nabi, addibu auladakum, didiklah oleh kalian anak-anak kalian.
Ini perintah Nabi. Didiklah oleh kalian anak-anak kalian bisalasi khisal, dengan 3 perkara. Bapak Ibu, kita semua bertanggung jawab untuk mendidik putra-putri kita dengan 3 hal. Pertama, bihubbi nabiyikum. Didik anak kalian untuk mencintai nabi kalian. Itu Nabi yang suruh. Perintah Nabi, didik anak-anak kalian untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kemajuan media hari ini, saya khawatir di hati anak-anak kita sudah tak ada cinta lagi untuk Rasulullah. Baik dah begah cinta ke Nabi, mengkedroh na cinta dia. Nyo kedai orang galak ini. Contoh, waktu tanya tak sawu anu apa pesantren. Waktu merpek tanya, kon tanya dia, ayah sehat, mama sehat. Kon tanya dia, nana bahagia ya. Nana patih cibukti kangro. Api nana bahaya. Nana pasok kuota ya. Bateri nana cah. Atau nana baca harga. Padahal pembuat ayo kenal. Berarti dia tidak merindukan kita. Anak galak leh dayo. Wajah dayo yang lemah, HP. Wate kalau wajah dayo pen. Wajah pen mak. Wajah HP. Tanda jijik degai-degan. Jangankan Rasulullah hari ini, kita yang dekat, yang selalu ditatap. Kalau Nabi mungkin mereka nak lihat. Hanya dalam teori, hanya dalam tausiah. Kita yang langsung dilihat, sudah mulai terhapus dalam memori dia. Dalam hati sanubari dia. Itu kalau kita ke sana. Kalau dia sampai di rumah, sama. Kan tanya yang Pak Dok rumah. Bukan dia duduk bercakap dengan kita semeja makan, tidak. Tapi sampai di rumah juga sama. HP masuk kamar, kunci, tidur bersama HP. Nah, di dunia maya ini saya khawatir anak-anak kita tidak cinta lagi dengan Rasulullah. Maka jauh-jauh hari 14 abad yang lampau diingatkan. Didik anakmu wahubbi, cinta nabiyikum, nabi kalian. Maksudnya beliau enggak cinta saya, enggak berkata begitu. Cinta nabi kalian, tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, didik anakmu wahubbi ali baitihi. Didik anakmu cinta ahli keluarga Rasulullah. Zurriyat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi. Atau ahli keluarga Nabi. Cintai. Karena Nabi sudah memprediksi di akhir zaman nanti. Keturunan Nabi akan dimusnahkan. Maka sekarang di Indonesia sedang bermasalah dengan begal nasab. Kan kasusnya ini sekarang. Begal nasab. Dan ini sudah diprediksi. Nabi sudah cintai sahabat Nabi, cintai keluarga Nabi. Yang ketiga, kata Nabi, ajarkan anakmu, didik anakmu tilawatil Quran. Baca Quran. Maka intat anak buat pesantren, intat anak buat TPA. Supaya anak tanya bejir baca Quran. Bagaimana cara mencintai, mendidik anak mencintai Rasulullah?
Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka untuk mendidik anak kita mencintai Rasulullah tentu perlu proses pengenalan. Memperkenalkan anak tentang Nabi agar cinta. Paling kurang Bapak Ibu, kita dan anak-anak kita mengenal Rasulullah itu mungkin tidak mampu secara global, secara umum mungkin bisa meledak otak kita. Paling tidak kenalkan anak-anak kita dan kita pada 4 perkara saja. Lahir Nabi di Mekah, diangkat Nabi juga pada umur 40 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah, meninggal juga di Madinah. 4 perkara ini aja udah cukup. Buat macamnya tak pegah bak keluarga tanya aja. Lahir di Mekah, dia ke Rasul di Mekah, pindah ke Madinah, hijrah dan meninggal di Madinah. Habis. Sehingga dia dengan tahu siapa Rasulullah itu, maka akan muncul gairah untuk kagum, mengagungkan, memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu mendatangkan kemuliaan dan keberkahan. Al-insanu masyhurun bi khuluqihi illa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masyhurun bi khalqihi wa khuluqihi. Maknanya adalah manusia itu terkenal, masyhur. Manusia itu mulia karena akhlaknya. Allah memuliakan manusia itu karena keluhuran budinya. Illa kecuali Nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyhurun, terkenalnya bi khalqihi wal khuluqihi, karena tubuhnya dan akhlaknya. Menyotanya manusia biasa jamaahnya, menyo akhlak katanya terkenal, agung, luhur, itu kita terkenal. Tetapi fisik kita itu penuh dengan aib. Nya walaupun tanya wajah dan laga baje itu mesana, itu kan cuma penampilan luar. Banyak orang ganteng tapi tak berakhlak. Banyak orang penampilannya begitu necis, tapi zalimnya setengah mati. Maka kemuliaan seseorang itu pada akhlak. Tapi tubuhnya penuh aib. Bukan aja artis-artis yang lagak-lagaknya, yang kaya-kayanya. Yang menyejak WC pui di Pak. Sama kita yang masih. Baik tak kira aja artis, kata kita mengatakan mana itu biat wangi. Lebih parah bae pada yang orang karena lagi pahala itu maju. Makanan-makanan yang hanya jelas kayak orang maju. Jadi jangan dikira mereka tak ada aib. Beraib tubuhnya meskipun akhlaknya baik. Tetapi Rasulullah akhlak baik, tubuh juga baik. Maka Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyhurun bi khalqihi wa khuluqihi. Jadi terkenal dengan akhlaknya, juga terkenal dengan tubuhnya. Akhlak mulia, tubuh juga tak beraib. Maka dalam syair disebut khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Tubuhmu ya Rasulullah, ciptaan Allah pada tubuhmu, engkau diciptakan ya Rasulullah
ditetapkan oleh Allah Ta'ala tidak ada aib. Jadi tubuh Nabi Muhammad tidak ada aib. Air liur Nabi Muhammad tidak pernah jatuh ke bumi. Karena ketika Rasulullah mau buang ludah, banyak orang berebut. Karena ludah Nabi bau kasturi. Dan jadi obat. Ali bin Abi Thalib tidak sempat ikut pengajian. Majelis ta'lim Nabi. Ditanya, kemana Ali? Ya Rasulullah, Ali sakit. Sakit apa? Matanya bengkak. Mata Sayyidina Ali bengkak. Kumam. Panggil dia, jemput bawa kemari. Ikut pengajian walaupun sakit. Ya. Dengan mulia pengajian. Ikut pengajian. Bengkak memang, kemau. Dipanggil dekat. Diambil air liur Rasul, dilengketkan di mata Ali. Dengan segera buka mata. Terang matanya. Hilang bengkaknya. Obat. Di air liur Nabi diperebutkan. Dilap di pakaian. Bagi yang nggak dapat, diambil tangan yang dapat tadi ditempelkan. Ibabah Rasulullah. Obat. Ini waktu atik suatu ibabah lu. Iya. Nggak usahlah air liur saya. Ulama warahatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Coba siapa yang mau? Nggak ada. Dulu saya masih SMP, Pak, ikut pengajian dengan Tengku Jali Merdu. Urung Merdu pasti turi Tengku Jali. Nah, urung Merdu ini Tengku Jali ulama Merdu, Pak. Itu ahli tafsir. Saya suka ikut pengajian beliau sejak kecil, dibawa mama. Ya, buat duduk sampai gorek Tengku Jali. Yang gue indangin, Pak. Orangnya zuhud sekali. Suatu hari beliau punya niat baik untuk saya. Kan ada kopi, goreng ada juga kopi, Pak. Ikan ngejip, hana ngejip habis. Gejuk belum? Kode lima Pak geduk, maklum. Kode Pak. Lah hotel. Hai sisa bekas gak yang kopi. Maaf ada bekasnya, maaf ada bekas. Namanya gorengannya baju ranu. Warna kalain. Warna itu gigi beliau. Hanya kan baju ranu kan. Hotel kan lagi go ngopi hanya ada hujib. Mak ke pasar. Artinya ada keberkahan lewat kopi itu, beliau doakan biar saya jadi ulama. Karena lonjek soalnya. Sampai orang tinggal aja. Ada menjadi hujib. Long kabar MPU. Kabar MPU tu. Anai no lomba MPU isampeng lempesa. Berkah mulut ulama. Ulama warathul anbiya. Maka orang zaman memang anak bayi yang gepecicap dia ulama. Gepecicap dia ulama. Ada keberkahan. Jadi kelebihan Rasulullah itu fisiknya mulia. Seandainya air seni Rasulullah itu ada halal diminum. Begitu tubuh beliau. Tidak ada air. Kalau kita manusia, akhlak hebat, tapi tubuh berair. Beritahukan kepada anak-anak kita. Biar dia bangga dengan Rasulullah SAW. Tapi kayaknya waktu Pak membatasi kita. Cukup mengerti pegang. Apapun yang disentuh Nabi. Zatul Mustafa. Illa an qalaba ahsana ajmala wa akmala maka nafih. Apa saja yang disentuh oleh Rasulullah menjadi baik, menjadi indah, menjadi sempurna. Ahsana ajmala akmala. Apapun yang tersentuh Nabi. Pementang yang gemak itu berkah. Di Madinah itu adalah Yasrib
punya bahasa Edi Mulyadi, wartawan yang sempat mengatakan IKN tempat jin bohana. Dulu Yasrib itulah dia, tempat jin bohana. Tetapi setelah datangnya Rasulullah SAW, Madinah tidak ada taman surga. Hadirnya Nabi baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbar adalah raudhah, taman surga. Segala mujak Nabi nah. Ana di Masjid Quba 500 meter ke arah belakang kalau saya nggak salah ada sumur Ra'sul Ghasa namanya. Sumur itu pernah diludahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya berebut minum air sumur itu. Karena sumur itu pernah jatuh ludah Nabi. Dan maka nejak Masjid Quba ada nejak imunnya. Bagaimana hebatnya tubuh Rasulullah. Sentuhan sumur itu dengan tangan Nabi, dengan tubuh Nabi mulia. Jadi apapun yang tersentuh Nabi mulia. Ahsana, ajmala, wa akmala. Ada cerita satu lagi, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ditanya, selama hidupmu apa yang kau sedihkan? Kata Abu Hurairah, 3 saya sedih dalam hidup saya, musibah yang saya alami. Pertama, meninggalnya Rasulullah. 2, meninggalnya Utsman bin Affan. Yang ketiga, hilangnya kantong ajaib saya. Kantong ajaib. Lawiknya kayak buka film Doraemon. Kantong kayak buka film. Nyata tengok ya. Mungkin kira awak galak kan nonton Doraemon. Tapi dia awak Jepang buka. Nyata tengok. Sejarah diambil dari kita, Pak. Kantong Doraemon. Dari mana asalnya? Dari kantong Abu Hurairah. Dalam satu perjalanan jauh, sahabat 1.500 orang di tengah perjalanan kelaparan. Kata Rasulullah, ini sudah banyak yang lapar, ada sisa makanan di antara kalian? Abu Hurairah tunjuk tangan, ya Rasulullah saya ada. Apa yang kamu simpan Abu Hurairah? Saya ada kantong berisi 20 butir kurma. Bawa kemari. Kata Rasulullah, bawa kemari. 20 butir dikeluarkan semua, satu persatu didoakan. Satu persatu didoakan oleh Rasulullah, dipegang-pegang, dimasukkan balik dalam kantong. Dimasukkan lagi dalam kantong. 20 butir didoakan, dimasukkan kantong. Abu Hurairah, kamu yang bagi, suruh antri semua para sahabat, 1.500 orang, bagi per orang 10 butir. Maka terkejut Abu Hurairah. Ya Rasul, cuma 20 nak. Ini 1.500. Ini bagi 10. Apa nak salah dengar? Abu Hurairah bagi 10 butir per orang. Tapi ada syarat. Matamu tidak boleh lihat dalam kantong itu. Cukup tangan yang bermain. Pengen ni. Kah jauh itu kah bagi. Kalau mereka kan jauh. Nyelebih turun. Bagi je. Terus dia ambil. Dia terus 10. 2 orang tang habis sebetulnya je. 20 ni. 2 orang habis. Tapi terus 1.500 terus masih. Seandainya kata Abu Hurairah lebih daripada itu cukup. Berapa lama kantong ini bertahan di tangan Abu Hurairah? Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijriah. 3 tahun bersama Nabi ada kantong itu. Meninggal Rasulullah 3 tahun Khalifah Abu Bakar masih ada kantong itu. Ganti Khalifah Abu Bakar Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan. Masih ada kantong itu. Meninggal Umar bin Khattab Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, rumah Abu Hurairah kemasukan maling. Abu Hurairah selamat itu tidak pernah beli makanan. Selalu tersedia dalam kantong itu. Berarti leton, 10 ton, 16 ton setengah. Memiliki kantong itu, enggak pernah beli gandum. Cukup makanan di situ. Dalam kantong itu.
Pada masa Utsman bin Affan, meninggal Utsman bin Affan, kerampokan rumahnya, hilang kantong itu. Maka ditanya, apa yang membuatmu sedih? 1, meninggal Rasulullah. 2, meninggal Utsman bin Affan. 3, hilang kantong. Sahabat hai dia pun sejarah kantong. Ikut kantong ada pihmu nampu ke? Anak itu pun kibar sejarah haji. 16 tahun setengah enggak belanja, cukup dalam kantong, tapi syaratnya enggak boleh. Handik ngingin. Cok-cok aju beg ngingin. Yang bah Nabi beg kala. Ya. Ibu ambil beras, jangan tengok-tengok. Ni cok beras ni menggumbat ngingin. Ya. Oleh pun terakhir mok nama minta kuon. Hana le tu pun mok dia, aku yang itu. Nah, ini kantong tersentuh tangan Rasulullah. Ahsana, ajmala, akmala. Inilah kelebihan Nabi Muhammad yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Cukup saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Di lain waktu kita jumpa lagi. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.